berikutnya kita akan menggambarkan hasil-hasil dari tabel yang sudah kita pahami. Dari tabel itu kita dapat melihat ada 3 kurva yang akan kita gambarkan. Jadi hasil-hasil gambar tabel 4 ini menunjukkan kurva yang sangat ideal untuk ekonomi produksi. Jadi pada slide berikutnya kita akan membahas the neoclassical production function. Pada neoclassical production function ini ada 3 kurva, yaitu kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Di sini kalau kita lihat kurvanya, total produksi itu menunjukkan hubungan antara tenaga kerja, karena di sini inputnya atau faktor variabelnya, faktor produksi variabelnya adalah tenaga kerja, itu memiliki pengaruh terhadap produksi beras. Jadi di sini adalah total produksinya merupakan menggambarkan hubungan tenaga kerja dan produksi beras. Kalau kita plotkan angka-angka dari tabel 4, kita lihat bahwa tenaga kerja dari jumlah tenaga kerja 1 sampai ke 10 itu menunjukkan angka-angka pada sumbu X-nya, di mana sumbu X-nya itu menggambarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Kemudian total produksinya itu merupakan sumbu Y-nya. Ini adalah hasil output yang dihasilkan dari pekerjaan tenaga kerja tersebut. Nah, kurva total produksi itu digambarkan dari hasil-hasil pekerjaan tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat dari kolom produksi total, kita akan mendapatkan gambaran total produksi. Ya. Kemudian total produksi ini ketika diturunkan, ya, dengan produksi rata-rata, berarti menggunakan rumus Y per X, kita dapatkan produksi rata-rata itu di bagian bawah, ya, bagian bawah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan produksi rata-rata, produksi marginalnya. Ya. Kalau produksi marginal itu berarti delta total produksi dibagi dengan delta tenaga kerja. Ya. Kita akan dapatkan kurva marginal produk. Ya. Nah, di sini dari posisi kurva marginal produk dan produksi rata-rata, kita akan memperoleh tahap-tahap produksi. Ya, sebelum ke sana berarti kita akan melihat titik-titik maksimum dari ketiga kurva total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Baik, kita lihat dulu titik-titik maksimum, ya. Total produksi maksimum itu di C, itu terjadi ketika marginal produksinya 0. Jadi kita akan bisa melihat dengan garis bantu antara kurva total produksi dan produksi marginal. Di situ kita lihat ketika produksi marginalnya 0, ketika kita garis bantu, ya, sampai ke total produksi, kita dapatkan titik C. Di situ menunjukkan bahwa total produksinya maksimum. Artinya apa? Ketika MP sama dengan 0, itu berarti tidak ada lagi tambahan produksi. Itu mencirikan bahwa total produksinya tidak mungkin lagi bertambah. Yang ada adalah total produksinya tetap. Ya. Ketika tenaga kerjanya bertambah dari 8 menjadi 9, itu berarti ada penambahan 1 tenaga kerja. Ya. Justru pada saat itu total produksinya terlihat menurun. Yaitu logis, ya, setelah mencapai titik puncak tidak ada lagi ke atas. Yang ada adalah menurun, ya. Namanya sudah sampai puncak, sudah sampai maksimum. Tidak ada lagi kemungkinan meningkat. Kalau sudah sampai maksimum, pasti terjadi berikutnya adalah menurun. Itu sangat logis sekali. Kita sudah mendapatkan titik maksimum pada total produksi. Nah, berikutnya lagi, produksi rata-rata maksimum, ya, itu terjadi pada titik B, ya, di mana bila dilihat dari tabel itu terjadi pada titik tenaga kerja keempat. Kalau kita tarik garis gitu, ya, dari kurva
produksi rata-rata kepada produksi totalnya, kita akan dapatkan pada titik tenaga kerja keempat, itu adalah titik maksimum produksi rata-rata. Ketika kita plotkan ke dalam total produksi, kita dapatkan titik B. Jadi, posisi produksi rata-rata maksimum itu ketika kita gambarkan di dalam total produksi berada pada titik B. Ya. Kemudian, produksi marginal maksimum itu terjadi ketika antara titik 3 ya, berarti pada titik 3, kalau di sini digambarkan antara titik 2 dan 4, itu berarti pada tenaga kerja ketiga. Pada tenaga kerja ketiga, kita lihat bahwa kurva produksi marginalnya itu mencapai titik maksimum. Ya. Kemudian dengan garis bantu, kita tarik ke total produksi, kita dapatkan titik A pada total produksi. Sehingga kita punya 3 titik maksimum yang merupakan titik kritis pada kurva total produksi. Kita lihat titik A itu menunjukkan produksi marginal, ya. Produksi marginalnya maksimum itu pada titik A. Kemudian titik B di kurva total produksi itu menunjukkan produksi rata-ratanya maksimum. Kemudian titik C ini merupakan total produksinya sendiri yang maksimum. Nah, titik-titik ini menunjukkan titik kritis yang merupakan ciri dari hukum the law of diminishing return. Di mana hukum the law of diminishing return menunjukkan bahwa sepanjang total produksi itu menggambarkan ya pada awal-awal tenaga kerja ditambahkan, misalnya 1 menjadi 2, itu terlihat pertambahan produksinya itu meningkat. Kalau kita lihat di MP-nya ya, itu terjadi peningkatan terus tuh kurvanya tuh. Ya, sedikit tuh ada kurva meningkat ya. Sampai titik produksi marginalnya maksimum, berarti di titik A ini merupakan titik balik bagi total produksi. Artinya apa? Ketika tenaga kerjanya ditambahkan setelah titik A dilewati, ya, itu terjadi perlambatan penambahan produksi. Penambahan produksinya melambat dari mana ke mana? Dari titik A sampai titik C. Jadi perlambatan penambahan produksi, ya, tambahan produksinya melambat, itu mulai dari titik A sampai titik C. Ya, kalau dilihat kurva produksi, kurva marginal produksinya, ya, itu berarti dari titik maksimum sampai kepada MP-nya sama dengan 0. Kita lihat di situ kurvanya menurun, ya, berarti di sini tambahan produksinya melambat. Nah, pada titik tertentu, nah yang dimaksud dengan titik tertentu itu adalah ketika MP-nya sama dengan 0, berarti tenaga kerja di sini, yaitu pada saat tenaga kerjanya ke-8, ini menunjukkan titik tertentu, itu tidak terjadi lagi tambahan produksi, berarti total produksinya mencapai titik maksimum. Ya. Nah, kemudian titik B itu apa? Titik B ini merupakan masuknya tahap kedua, jadi merupakan titik optimal. Ya, titik optimal itu terjadi ketika produksi rata-ratanya lebih besar dari produksi marginal. Kita lihat pada kurva produksi rata-rata setelah melewati tenaga kerja yang keempat, ya, itu produksi rata-rata kurvanya di atas dari kurva marginal, ya. Kurva MP-nya, kurva AP lebih besar daripada kurva MP. Nah, itu berarti menunjukkan pada posisi ini merupakan posisi yang optimal, sehingga titik B merupakan titik optimal. Sehingga kita sekarang sudah memiliki 3 titik kritis pada total produksi. Titik A merupakan titik balik, titik B merupakan titik optimal, titik C merupakan titik maksimum bagi total produksi. Itu adalah hukum the law of diminishing return pada the neoclassical production function.
Ya, setelah kita memahami posisi masing-masing titik kritis pada total produksi, ini bisa kita lihat pada slide berikutnya, akan terlihat 3 tahap produksi, di mana tahap-tahap ini menunjukkan posisi kurva produksi rata-rata dan kurva produksi marginalnya. Tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. 3 kurva ini bersama-sama meningkat sampai kepada produksi marginalnya maksimum. Kemudian produksi marginalnya masih lebih besar daripada produksi rata-rata. Ini menunjukkan tahap 1 ya. Pada tahap 1 ini tambahan produksinya masih sangat besar sehingga diharapkan petani dan atau produsen tidak berhenti karena sumber dayanya masih memberikan tambahan yang besar. Jadi rugi kalau berhenti ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua. Pada tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun. Ya, ketika sudah sampai pada produksi optimum, maka produksi rata-rata akan menurun. Dan produksi marginalnya pun menurun sampai titik 0. Kita lihat di sini pada tahap kedua, produksi rata-rata mencapai maksimum. Kemudian terjadi produksi rata-rata sama dengan produksi marginalnya itu terjadi titik temu. Pada saat titik temu itulah dianggap sebagai titik optimal. Berikutnya lagi itu adalah rasional dari tahap kedua, di mana produksi rata-ratanya kurvanya di atas dari kurva produksi marginal. Berarti pada tahap 2, AP-nya itu lebih besar daripada MP-nya. Dalam kondisi seperti ini dianggap adalah kondisi yang optimal, kondisi tahap yang paling rasional. Kemudian memasuki tahap yang ketiga, di mana penambahan tenaga kerja justru akan menurunkan total produksi dan produksi rata-rata. Itu semuanya menurun tuh ya. Sedangkan produksi marginalnya justru sudah negatif ya. Jadi ketika produksi marginalnya negatif, itu ditunjukkan dari produksi totalnya juga menurun. Ya, produksi rata-rata menurun, tapi dia tidak pernah negatif ya. Tetap saja produksi rata-rata itu akan tetap positif. Yang negatif hanya produksi marginal. Itu adalah tahap yang ketiga. Berikutnya lagi kita membutuhkan pembuktian secara matematik. Karena apa? Karena kalau hanya tabel dengan grafik, itu memungkinkan kita memahami untuk satu kasus produksi saja. Padahal kalau dalam dunia nyata, di sana kegiatan produksi banyak sekali, kemudian dengan variabel-variabel yang banyak dan beragam, sehingga tidak memungkinkan hanya menggunakan alat hitung hanya dengan tabel dan grafik saja. Jadi kita membutuhkan alat lain yang lebih luas penggunaannya, yaitu dengan cara matematik. Sehingga kita memerlukan memahami bagaimana pembuktian secara matematikanya. Baik, kita mulai dengan fungsi produksi, yaitu Y adalah fungsi dari X. Dengan fungsi persamaan matematikanya, yaitu dicontohkan yang paling mudah dulu adalah linier, yaitu Y sama dengan BX. Kita tahu bahwa marginal physical product itu menggunakan rumus delta total produksi dibagi dengan delta X-nya. Itu berarti menunjukkan apa? Dia menunjukkan turunan pertama dari fungsi produksinya. Kalau total produksi itu adalah fungsi produksinya Y sama dengan BX, maka marginal physical product-nya atau MPP-nya itu adalah do fungsi X per DX. Artinya fungsi X-nya di sini mana nih? BX-nya dibagi dengan X ya. Itu adalah turunan pertama atau diistilahkan sebagai first order condition atau VOC. Ya, ketika fungsi X per do X kita terjemahkan dari persamaan
matematikanya Y sama dengan BX, itu akan kita dapatkan sama dengan DY per DX. Itu adalah sama dengan B. Nanti kita akan melihat bagaimana kaidah-kaidah turunan, kaidah diferensial yang kalian sebenarnya sudah peroleh dari SMA dulu. Tapi sekarang diferensialnya langsung diterapkan, digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi produksi. Jadi kita dapatkan marginal physical product itu adalah turunan pertama atau first order condition dari fungsi produksi Y sama dengan BX. Nah, kemudian bagaimana dengan produksi rata-ratanya? Ya, kita semua sudah tahu sebelumnya bahwa average physical product itu adalah Y per X. Y-nya berapa? Ya, kita ganti saja, kita konversi saja Y dari persamaan Y sama dengan BX di atas, bahwa Y-nya itu adalah BX, dibagi dengan X, hasilnya juga B. Artinya apa di sini? MPP sama dengan B, APP sama dengan B. Artinya posisi persamaan ini berada pada tahap yang kedua, karena MPP sama dengan APP. Dalam kondisi seperti ini berarti berada pada tahap yang ideal, ya. Kita selalu untuk melakukan pembuktian matematika itu selalu dalam kondisi yang optimal, dalam kondisi yang ideal, ya. Sehingga ketika ada perubahan, berarti perubahan itulah nanti yang akan dihitung apakah dalam kondisi tahap 1 atau tahap kedua, itu berarti ada kendala-kendala dalam fungsi produksi. Berarti itu nanti ada kasus-kasus tertentu yang akan kita bahas nanti di berikut-berikutnya lagi. Baik, kita lanjutkan bahwa MPP dengan yang tadi sudah disebutkan sebagai turunan pertama atau first order condition, itu sebenarnya adalah slope. Kalau kita lihat dari kurvanya, tadi ini dipotong ya, kurva produksi di depan itu tidak sampai kepada maksimum ya, nah, tapi hanya sampai kepada titik menjelang maksimum ya. Di situ kalau kita buat garis bantu ya, garis bantu yang menyentuh kurva. Jadi di sini ada garis bantu BD ya. Kalau kita lihat kurvanya, itu akan menyentuh titik atau bersinggungan dengan kurva pada titik D ya. Jadi BD itu adalah garis bantu ya, kurvanya. Ini ada yang warna hitam, itu adalah kurvanya, kurva produksi ya. Nah, dengan adanya garis singgung dari bantuan garis BD ini, kita dapatkan bahwa D itu sebenarnya adalah titik optimal ya. Dan ini dapat digunakan untuk mengukur slope ya. Slope itu sendiri artinya adalah tingkat perubahan fungsi produksi. Jadi marginal physical product sebenarnya itu adalah mengukur tingkat perubahan fungsi produksi, atau kita sering menyebutnya adalah slope atau kemiringan ya. Nah, misalnya di sini contohnya Y sama dengan 2X. Berarti kalau X-nya pangkat 1 ya, itu berarti MPP-nya sama dengan delta Y per delta X itu sama dengan 2. Ya, berarti di sini angka 2 itu menunjukkan konstan. Ya, dia tidak berubah, 2 ya 2, bukan 2,1 atau 0,9 ya. Itu berarti 2. Berarti D adalah titik ya. Artinya apa ini MPP sama dengan 2? Artinya adalah kenaikan penggunaan 1 unit X akan menghasilkan 2 unit Y. Jadi menggunakan perkiraan ordinatnya adalah delta Y, delta X. Kalau kita lihat di kurva tadi, titik D, itu sebenarnya kalau kita menggunakan kemiringan, menggunakan perkiraan ya, kita akan melihat potongan delta Y ini berarti kan selisih sebenarnya, selisih dari total produksinya. Delta X itu adalah selisih dari inputnya ya. Jadi ketika delta Y per delta X itu menunjukkan slope-nya ya, kemiringan dari titik D. Baik, berikutnya lagi adalah ya, ini adalah kelanjutan ya dari penjelasan yang tadi, bahwa MPP kita sudah tahu itu adalah slope. Slope-nya dari apa? Nah, di sini ada garis bantu lagi ya. Tadi sudah ada garis bantu BD itu untuk mencari
titik singgung dengan kurva produksi total ya. Nah, ketika kita dapatkan titik singgungnya itu adalah di D ya. Kemudian kita perpanjang ini garis bantunya sehingga kita dapatkan segi 4 ya. OA, BC dan titik ini di ujung di sini tidak diberikan nama ya. Nah, ini adalah segi 4 ya. Berarti slope-nya menggunakan delta Y itu berarti kalau kita perluas ya, panjangnya delta Y ini kita perluas menjadi CB atau BC sama saja ya. Menjadi CB atau BC ya. Kemudian delta X kita perluas lagi menjadi OA. Karena apa? Karena rasio. Kalau rasio misalnya setengah, boleh tidak saya sebutkan itu adalah 50/100? Boleh, hasilnya tetap sama, setengah. Jadi kalau misalnya angka 1 dikalikan 50, angka 2 dikalikan 50, yang penting perkaliannya sama antara penyebut dan pembilangnya, itu akan menghasilkan nilai setengah juga, karena rasio. Artinya apa? Delta Y berarti akan sejajar dengan BC, itu ketika dirasiokan dengan delta X itu sama juga dengan OA, ya, itu akan menghasilkan slope yang sama. Ya. Oke, jadi kita tahu bahwa turunan pertama itu merupakan limit delta Y per delta X. Disebut dengan limit artinya adalah perubahan delta X-nya itu mendekati 0. Tapi belum 0, karena apapun dibagi 0 itu menjadi tak hingga. Tetapi mendekati 0 berarti boleh 0,00001 misalnya. Ya, itu kan berarti hampir mendekati tak hingga, tapi tetap masih ada nilainya sangat kecil. Jadi itu disebut sebagai limit, ya. Berarti karena sangat kecil yang kita ukur, berarti perkiraannya menjadi akurat. Sehingga kita dapatkan bahwa DY per DX itu akan sama saja kalau kita mengukur melalui BC per OA. Baik, sehingga kita sekarang sudah punya rumusan matematikanya ya, bahwa fungsi produksi Y sama dengan fungsi X, maka turunan pertamanya dilambangkan sebagai DY per DX, dilambangkan juga dengan sama dengan V aksen X atau F1. Ya, ini adalah simbol-simbol dari turunan pertama. Di mana DY per DX itu sama dengan F aksen X sama dengan F1, itu sama juga kalau kita masukkan persamaan total produksi, berarti DTP per DX. Ini menunjukkan marginal production. Artinya apa? Marginal production ini menyatakan tingkat perubahan produksi atau tingkat perubahan fungsi total produksi. Ya, tadi misalnya contohkan bahwa Y sama dengan 2X, berarti DY per DX sama dengan DTP per DX, itu adalah MP, nilainya sama dengan 2. Berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana rasio MPP dan APP dari neoclassical function menggunakan kaidah turunan fungsi. Ya. Ini adalah kaidah-kaidah yang perlu diingat kembali karena ini akan kita gunakan dalam lebih luas lagi pada slide-slide berikutnya. Ini misalnya dicontohkan yang sudah hasil hitungan ya, sudah dipastikan bahwa fungsi produksi ini memiliki sifat the law of diminishing return atau dia bersifat the neoclassical function production. Ya. Neoclassical production function. Ya. Baik, Y sama dengan 50 plus 5,95X pangkat 0,5. Ini sebenarnya adalah fungsi yang bersifat parabola. Ya. Karena apa? Karena nilai B-nya atau pangkatnya itu antara 0 dan 1. Berapa nilai B-nya di sini? 0,5. Itu adalah pangkatnya. Karena pangkatnya antara 0 sampai 1, itu fungsinya itu akan bersifat parabola. Jadi arah kurvanya itu menghadap ke bawah. Baik, yang pertama adalah kita melihat dari persamaan produksi ini,
turunan nilai konstan itu 50, itu dianggap 0 ya. Turunan nilai itu konstan ya, ketika X-nya itu sama dengan 0. Bila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 50. Ini tidak menunjukkan slope, hanya menunjukkan titik ya. Kalau titik itu tidak ada pergerakan apapun, ya hanya titik ya. Itu bukan menunjukkan slope, bukan menunjukkan kemiringan ya. Kemudian bentuk umum fungsi Y sama dengan B X pangkat N. Ketika diturunkan untuk turunan yang pertama, maka simbolnya adalah dy per dx. Itu sama dengan n ini adalah pangkat itu tadi, n dikalikan dengan bx, pangkatnya dikurangi 1. X pangkat n kurang 1. Ya. Jadi rumusnya adalah dy per dx sama dengan n kali b, x pangkat n min 1. Sehingga kita bisa turunkan persamaan produksi di atas ini, dy per dx-nya sama dengan 0, karena 50 tidak ada turunannya. Jadi 0 ditambah, pangkatnya 0,5 turun, 0,5 dikalikan dengan b-nya adalah parameternya ya, 5,95 kali x, pangkatnya 0,5 min 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,965 x pangkat min 0,5. Ini adalah marginal produksi, ya, MP-nya. Pangkat negatif dapat diubah menjadi pangkat positif. Ini adalah kaidah-kaidah dari turunan. Mungkin kalian masih ingat ya, kalau X pangkat min 2 itu artinya adalah 1 per X kuadrat. Ya, jadi yang pangkatnya negatif, ketika ingin dipositifkan, karena pangkat negatif tidak ada dalam kalkulator misalnya ya, jadi sulit untuk menghitung. Sehingga kita bisa dengan cara membuat posisinya itu menjadi pembilang. Jadi 1 per X pangkat 2. Jadi kalau misalnya pangkatnya itu adalah pecahan, itu merupakan akar. Jadi X pangkat min 0,5 itu sebenarnya adalah 1 per akar X. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa pangkat negatif bisa kita positifkan dengan mengelukir atau merubah posisinya. Sehingga kita dapat nilai dy per dx-nya itu dengan cara mempositifkan pangkatnya. Dy per dx sama dengan 2,965 x pangkat 0,5, itu akan sama dengan 2,965 per akar x. Ya. Kemudian perlu dibedakan, karena ini sudah menggunakan matematika, ya, berarti perlu dibedakan antara delta. Biasanya delta itu sifatnya konstan, makanya delta ini sering digunakannya dalam tabel. Karena tabel itu adalah angka-angkanya sudah pasti, sehingga operasional matematikanya, misalnya penambahan, penjumlahan, pembagiannya, itu pasti ada nilainya. Makanya disebut sebagai konstan. Sehingga kita gunakan delta. Tapi kalau matematika ya itu seringkali menggunakan limit, menggunakan perkiraan, dugaan ya. Tapi dugaan kita menginginkan yang akurat. Bagaimana caranya dugaan atau perkiraan ini menjadi akurat? Kita gunakan pendekatan yang paling kecil. Karena kalau kita mengukur sesuatu yang paling kecil itu biasanya lebih tepat dibandingkan kita mengukur yang lebih luas ya. Jadi diperkecil ukurannya sehingga menjadi lebih tepat. Sehingga delta dan D ya, di sini bukan delta bacanya ya, salah saya. Harusnya bacanya do. Ya, jadi ini, kalau delta itu segitiga, kalau yang sudah melukir gitu ya, itu adalah do dan D. Ini menunjukkan adalah limit. Biasanya digunakan pada saat kita menurunkan fungsi produksi. Nah, saya berharap dengan adanya refresh kaidah-kaidah dari turunan fungsi, kita mampu menyelesaikan persamaan-persamaan matematik dari fungsi-fungsi produksi. Oke, berikutnya lagi adalah ini contohnya ketika kita sudah menggunakan persamaan produksi. Kita akan coba bedakan antara menggunakan delta dan menggunakan do dan d. Ya.
Oke, tabel 5 kita melihat bagaimana marginal produksi dan produksi rata-rata ya untuk panen jagung sebagai respon pemberian pupuk N. Kita menggunakan metode 1 yaitu menggunakan delta. Berarti di sini perhitungannya hanya berdasarkan tabel. Misal, di sini menggunakan data produksi yang berbeda lagi dari tabel 4 ya. Pupuk N itu menggunakan dosis 0, 40, 80, dan seterusnya sampai 240. Artinya apa? Di sini penambahan pupuk dari satu level ke level yang lain konstan, sama saja. Dari 0,40 tambahannya berarti 40. 40 ke 80 sama, berarti ada tambahan pupuknya pada level berikutnya 40. 80 ke 120 itu juga 40, sampai kepada yang terakhir ya, 200 ke 240 itu juga tambahannya 40. Berarti di sini kita bisa lihat delta X-nya tambahan untuk masing-masing dosis pupuk itu adalah 40. Nah, di samping dituliskan tuh delta X ya. Itu merupakan selisih dari pupuknya. Kemudian panen jagung ini adalah hasil akibat pemberian pupuk ya. Jadi dengan tanpa diberikan pupuk ternyata panen jagung menghasilkan 50, berarti 50 ini menunjukkan konstanta. Artinya, tanah pun mampu memberikan nutrisi tetapi tidak banyak. Makanya produksi jagungnya hanya 50. Ketika pupuknya ditambahkan dosisnya menjadi 40, baru panen jagungnya itu meningkat dari 50 menjadi 75. Berapa tambahan panen jagungnya? Ini disebut sebagai delta Y. Berarti dikurangi itu 75 kurang 50 ternyata 25 ya. Kemudian ketika pupuk N-nya ditambahkan menjadi 80, ternyata panen jagungnya juga meningkat dari 75 menjadi 105. Berarti tambahan produksinya berapa? Ada delta Y itu sebesar 30 ya. Ketika ditambahkan lagi pupuk N-nya menjadi 120, produksinya juga masih meningkat. Panen jagungnya menjadi 115. Berarti di sini terjadi pengurangan tambahan produksi. Ya, 115 kurang 105 itu hanya 10. Nah, berarti di sini kita sudah melihat adanya pengurangan tambahan produksi. Ya. Oke, sampai kepada level 200 ke 240, ternyata pada saat level 200 pupuknya itu produksinya 128. Ini kalau kita lihat dari panen jagungnya merupakan yang tertinggi. Berarti total produksi maksimum itu terjadi pada saat level pupuk 200 dan banyaknya produksi sebesar 128. Ya. Berarti di sini delta Y-nya masih ada, karena kalau kita selisihkan dengan yang di atasnya itu masih ada 5 ya. Kemudian ketika ditambahkan lagi pupuknya dari 200 menjadi 250, itu ternyata menghasilkan panen jagungnya sudah berkurang dari 128 menjadi 124, terjadi pengurangan minus 4. Pengurangan delta atau pengurangan tambahan produksinya sudah menjadi negatif ya. Setelah kita mengetahui besarnya delta X dan delta Y, kita dapat menghitung MPP. MPP adalah delta Y per delta X, berarti 25 dibagi 40 hasilnya 0,625. Dengan cara yang sama, kita dapatkan nilai-nilai MP untuk masing-masing level. Kenapa untuk 0 tidak ada MPP-nya? Karena marginal physical product itu menunjukkan slope. Slope itu berarti membutuhkan 2 titik. Titiknya berarti di sini antara 0 dan 40. Itu berarti antara level 1 dan level 2. Itu slope-nya adalah 0,625 atau tambahan produksinya 0,625. Berarti ketika berikutnya lagi antara level 2 dan 3 berarti dari dari dosis pupuk 40 ke 80 itu marginal physical product-nya adalah 0,75 dan seterusnya. Sehingga kita akan dapatkan ketika level pupuknya itu 200 ke 240 itu MPP-nya sudah negatif min 0,1 ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa marginal physical product maksimum di mana?
itu adalah ketika dari level 2 ke 3, yaitu 0,75. Ya, berarti kita sudah mendapatkan marginal physical produknya maksimum di level pupuk kedua dan ketiga, yaitu 0,75. Dan kita dapatkan MP-nya sama dengan 0 itu antara ketika dosis pupuknya 200 dan 240. Di situ pasti ada titik MP sama dengan 0, karena yang terakhir itu adalah min 0,1. Jadi sebelum mencapai min 0,1 pasti akan memotong sumbu X. Ketika MP memotong sumbu X itu berarti menunjukkan MP-nya sama dengan 0, ya. Berarti posisinya di mana? Posisinya antara 0,125 dan min 0,1 pasti akan melewati titik 0. Berarti pada kondisi di situ, berarti kurva marginal physical produknya akan memotong sumbu X pada saat MP-nya sama dengan 0. Baik, berikutnya kita akan menghitung APP, Average Physical Product. Untuk produksi rata-rata, berarti kita menggunakan rumus Y per X. Berarti di sini total produksi dibagi dengan pupuk N-nya, langsung saja ya. Total produksi dibagi dengan X-nya, langsung. Sehingga 75 dibagi 40 sama dengan 1,875. Kita lihat hasil perhitungannya, ternyata pada level 1 ini, level 2 ya, karena level 1-nya adalah 0. Level 2-nya pada saat pupuk 40 itu merupakan produksi rata-rata yang maksimum, ya. Karena itu tertinggi, setelahnya justru makin menurun, walaupun tetap positif, ya. Di mana titik potongnya antara MPP dengan APP? Ada tidak titik potongnya? Titik potongnya yang memungkinkan nilainya sama itu adalah pada saat 0,75 dan 0,76. Antara 0,76 dan 0,64 itu bisa memotong di 0,75. Tetapi levelnya berbeda. Sehingga kita tidak tahu kalau hanya berdasarkan tabel, kita tidak tahu di mana titik potong antara MP dan APP. Hanya perkiraan saja, ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika menggunakan limit, menggunakan fungsi produksi pada tabel 6, kita menggunakan metode yang berbeda, karena di sini fungsi produksinya sudah merupakan persamaan matematik. Y sama dengan 50 plus 5,95 X pangkat 0,5. Ya, kita coba yang paling mudah adalah dengan menggunakan tabel juga. Dengan dosis pupuk yang sama, ya, kita akan dapatkan delta X-nya juga sama. Masing-masing level pupuk adalah 40. Untuk panen jagungnya berarti kita sudah masukkan nilai X pada persamaan fungsi produksi Y sama dengan 50 plus 5,95 X pangkat 0,5. X-nya ini kita ganti dengan angka-angka pupuk, ya. Berarti kita ganti dengan 40, kita ganti dengan 80, dan seterusnya. Kita dapatkan bahwa ketika level 1, yaitu pada saat tidak ada pupuk, ternyata panen jagungnya itu adalah 50. Berarti itu adalah konstanta. Ketika pupuknya 40, ternyata panen jagungnya 87,5. Ya, kita lihat itu lebih tinggi dibandingkan dengan kalau hanya menggunakan tabel saja. 87,5, ya. Sehingga di sini kita bisa lihat selisih antara produksi kedua dengan pertama itu ada delta Y sebesar 37,5, ya. Dan berikut seterusnya juga begitu, ya. Jadi dengan memasukkan nilai-nilai pupuk ke dalam X-nya pada fungsi produksi, kita akan dapatkan nilai-nilai untuk panen jagung, ya. Di sini ternyata kita lihat bahwa maksimum itu terjadi justru pada level yang tertinggi, pada level pupuk 240. Itu panen jagungnya masih 141,9, berarti masih lebih tinggi, ya. Itu berarti yang paling tinggi. Berarti akan terjadi pergeseran maksimum, ya, dibandingkan dengan tabel tadi, ya. Sehingga delta Y-nya masih positif, ya. Ketika kita menggunakan cara metode 1, yaitu MPP sama dengan delta Y per delta X, kita dapatkan adalah
37,5 ini adalah delta Y per 40 itu adalah delta X, kita dapatkan nilai 0,9375 dan seterusnya kita akan mudah menghitung ya. Nah, ketika dengan cara menggunakan metode kedua berarti kita menggunakan turunan dari fungsi produksi yaitu DY per DX ya. Dari hasil hitungan slide sebelumnya kita dapatkan di bawah ini ada, di bawah tabel ada DY per DX sama dengan 2,965 per akar X. X-nya ini kita ganti dengan angka 40 dari pupuknya ya. Ternyata kita dapatkan nilainya adalah 0,6650 ya. 0,6650 ini itu merupakan nilai tengah antara 0 dan 40 ya. Yang paling mungkin karena kalau hanya 40 digunakan itu berarti nilainya lebih kecil lagi ya. Jadinya yang paling besar itu adalah ketika N-nya sama dengan 20 itu merupakan nilai tengah ya. Nilai tengah dari pupuk yang diberikan. 0 dengan 40 nilai tengahnya adalah 20. 40 dengan 80 nilai tengahnya adalah 60. Jadi ketika N sama dengan 60, nilai MPP-nya, baik itu dengan menggunakan metode 1 maupun dengan menggunakan metode 2, itu hampir mendekati ya. Berikutnya juga sama, hampir mendekati semuanya ya. Jadi artinya apa? Ketika kita menggunakan dengan metode kedua, menggunakan limit, itu berarti sebenarnya yang digunakan itu adalah pupuknya menggunakan nilai tengah. Terakhir, kita akan mengukur elastisitas produksi. Elastisitas produksi atau dilambangkan sebagai EP, elastisitas produksi ya, itu adalah, kalau dirumuskan secara matematik ya, delta Y per Y dibagi dengan delta X per X. Ya. Itu berarti tambahan untuk produksinya dibagi dengan tambahan untuk inputnya. Ya. Secara matematik, deltanya ini kita pindah ke ruas atas, sementara notasi Y dan X-nya kita satukan di bagian pembilang, sehingga kita dapatkan bahwa delta Y per delta X dibagi dengan X per Y. Kalau kita tahu bahwa MPP adalah delta Y per delta X, sementara APP-nya adalah Y per X, berarti ketika kita konversi ya, elastisitasnya delta Y per delta X itu adalah MPP, tapi X per Y itu adalah 1 per APP. Ya, jadi kalau kita kalikan itu akan menjadi sama. MPP per APP. Jadi kita akan bisa tahu bahwa elastisitas produksi itu adalah rasio dari marginal physical product dibagi dengan average physical product. Sehingga kita bisa mengetahui total produksi TP ya, itu memiliki 3 tahap. Elastisitas pada tahap 1 yaitu di mana MP lebih besar daripada AP ya. Ketika MP ini lebih besar daripada AP, berarti elastisitasnya lebih besar dari 1. Pada tahap 2, ketika MP sama dengan AP, berarti elastisitasnya adalah 1. Tapi berikutnya lagi ketika MP-nya sudah lebih kecil daripada AP, berarti elastisitasnya menjadi lebih kecil daripada 1. Ya. Berarti bersifat inelastis pada saat tahap yang kedua. Pada tahap yang ketiga, elastisitas menjadi 0 karena MP-nya sama dengan 0. Ya, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Kemudian ketika MP-nya negatif, maka elastisitasnya pun menjadi negatif ya, sehingga kita akan bisa tahu bahwa tahap pertama itu elastisitasnya lebih besar dari 1. Artinya apa? Tambahannya masih memungkinkan menjadi lebih besar daripada rata-ratanya ya. Pada tahap yang kedua, tambahannya sudah menjadi lebih kecil daripada rata-ratanya karena elastisitasnya kurang dari 1. Sementara pada tahap yang ketiga, tambahannya justru menjadi negatif. Baik, dengan demikian berarti kita sudah mengakhiri kuliah pada minggu ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya berharap kalian aktif memahami apa yang saya jelaskan dan juga dilengkapi dengan
membaca sendiri buku-bukunya, ya. Karena kalau hanya sekedar mendengarkan saja tanpa membaca, itu biasanya informasinya tidak lengkap. Informasi menjadi lengkap ketika Anda menggunakan dua media, dari mendengarkan penjelasan saya dari PPT-nya, dan Anda pun wajib membaca sendiri. Saya berharap kanal PJJ ini saya tidak mampu mengendalikan Anda. Yang mampu mengendalikan Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi yang dapat Anda meningkatkan pemahaman atau tidak itu adalah Anda sendiri. Jadi saya pasrahkan kepada diri Anda sendiri, karena Anda adalah mahasiswa, berarti kemandirian Anda sudah harus teruji. Ya, dengan adanya PJJ ini berarti Anda sedang diuji kemandiriannya. Mampu tidak Anda belajar sendiri tanpa harus ada push dari dosen-dosen atau dari mentor-mentor yang lain. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.